segi produk seni misalnya. Itu kan di episode sebelumnya kan Bro Mike bilang nih, oh bahkan AI sekarang tuh udah bisa menghasilkan gambar stylenya Van Gogh misalnya. Nah, untuk pekerja yang menghasilkan karya-karya yang unik gitu ya, dia itu perlu sesuatu atau maksudnya gini, kan kalau kita bisa niru nih, sebenarnya kan dia bisa mensintesis dari segala macam jenis. Tapi apakah nantinya nih, ini ngelempar pertanyaan ya, apakah nantinya produksi art atau karya seni itu akan menjadi lebih murah atau jadinya kehilangan keindahannya karena udah bisa orang masing-masing orang generate. Ini kita karya mesti lihat seni dulu masing-masing. konteksnya ya. Ada seniman yang berkarya untuk dijual karyanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya dia bisa menciptakan ini. Untuk misalnya kenapa lukisan Picasso yang asli mahal sekali? Karena hanya Picasso yang bisa buat begitu. Apakah sekarang seniman zaman modern bisa meniru gaya Picasso? Bisa. Tapi kita bilangnya apa? Itu imitasi dari Picasso dan harganya udah gak ada harganya di market. Kalau memang dia seniman yang orang kenal dia itu siapa, terus dia itu mempublikasikan karyanya dengan jelas, orang membeli, dia masih bisa hidup. Tapi juga ada jenis seniman kedua kan, jenis seniman yang sifatnya komersil. Jadi dia membuat poster untuk gambar. Membuat poster untuk film ini, membuat poster untuk produk ini. Sifatnya komersil dan apa yang dia hasilkan dari seninya itu dia buat untuk dia jual ke perusahaan lain. Pemusik juga sama. Ada pemusik yang spesialis yang bikin bumper, bikin lagu buat jingle gitu. Iya, bikin jingle buat toko, buat suatu brand. Itu dengan mudah digantikan AI. Karena kalau bagus itu relatif ya. Iya, selera. Iya, itu selera. Tapi kalau cepat, itu kan absolut. Yang jelas AI jauh lebih cepat bisa memproduksi jauh lebih banyak. Kalau artis biasa kita kasih ya 1 bulan bikinin jingle buat satu brand, mungkin dia bisa buat 3 sampel. AI dalam 1 jam bisa buat 300 sampel. Nanti tinggal si pemiliknya milih aja. Itu yang akan tergantikan sih. Dan itu mengerikan sekali bagi para pekerja di industri kreatif. Itu juga paper juga seperti itu, paper akademis. Mirip, kita bisa langsung produce paper akademis, data langsung kita masukkan dari survei monkey di publish sama AI, di analisa sama AI, ya kan? Kita juga punya writer assistant seperti Jenny AI misalnya. Iya, jadi maksudnya Bro Dito itu joki paper akan kehilangan pekerjaan. Dan juga paper yang hanya ngejar untuk Scopus misalnya, yang di luar istilahnya yang datanya gede, yang dia bisa lakukan itu cepat sekali untuk bikin itu. Jadi makanya kan wakil menteri riset ya, Bu Stella itu kan mengatakan bahwa bikin paper banyak itu bukan berarti mahasiswanya punya skill dalam research. Itu nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya, terutama di zaman sekarang. Dengan adanya content generated AI, lalu kemudian dengan adanya analisis AI, itu buat apa? Buat seperti itu. Berarti karena dia juga sama ya, berpola. Jadi kembali lagi sifatnya ini pekerjaan berpola atau tidak. Itu yang mesti kita cek di masa depan. Apakah bisa ditiru, bisa diulangi, polanya bisa dipelajari. Karena ada pekerjaan tertentu yang sifatnya seperti berpola, tapi nggak ada polanya.